Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Dikang. Mohon maaf karena kendala teknis. Jadi ini baru bisa dimulai. Sebelumnya untuk acara Sikon Dikjar Bumun 4 pada siang hari ini kita akan mulai. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Iwahanos SPD selaku Ketua Panitia, yang terhormat Bapak Alfi Rudiwan MPD sebagai Instruktur Dikjar Bumun 4, yang terhormat untuk presenter yaitu Ibu Karyati SPD dari SMP Negeri 4 Kebumen, dan saya sebagai host Ibu Titi Widyastuti dari SMP Negeri 38 Surabaya, dan sebagai moderator yaitu Ibu Dita Krisnawati SPD dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Sebelum memulai acaranya, ini yang akan ditampilkan yaitu materinya tentang prosedur. Nanti jangan lupa para Bapak Ibu peserta untuk mematikan mikrofonnya agar supaya berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk menjalankan presentasi tersebut. Monggo Ibu Tita. Terima kasih Ibu Titi Widyastuti dari SMP Negeri 38 Surabaya yang telah memulai acara pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Instruktur Dikjar Bumun 4 Hatta Bapak Alfi Rudin MPD, dan kepada Bapak Ibu peserta video conference pada siang hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dengan nanti ada pembacaan CV dari presenter kita yaitu Ibu Karyati SPD dari SMP Negeri 4 Kebumen. Kemudian yang kedua yaitu ada presentasi dari Ibu Titi, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya melalui kolom komentar ataupun dengan menyampaikannya langsung. Kemudian nanti yang terakhir itu ada kesimpulan dari Bu Titi. Oke, sebelum saya serahkan kepada Bu Titi, saya akan membacakan CV dari Ibu Karyati. Nama lengkap Ibu Karyati SPD, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Kebumen 6 April 1974. Instansi SMP Negeri 4 Kebumen. Alamat instansi Jalan Kejayaan nomor 34 Tawan Winangun Kebumen, Jawa Tengah. Alamat rumah Desa Ambal Kumolo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan terakhir S1 Bahasa Indonesia. Moto hidup hari ini harus lebih baik. Oke, moto yang sangat baik nih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk memulai presentasi dengan judul prosedur, saya serahkan kepada presenter kita Ibu Karyati SPD. Kepada Ibu Karyati SPD, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak, Bu? Yang terhormat Bapak Triwawono, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Bumun. Yang saya hormati Bapak Alfi Rudiwan MPD selaku Instruktur Bumun 4 Hatta. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Dikjar Bumun tahap 2 yang berbahagia dan hebat.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, siang ini kita bisa melaksanakan video presentasi media SAC pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Walaupun agak mengalami gangguan, tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti selanjutnya akan berjalan lancar. Sebelum saya memaparkan materi saya akan memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah sekilas disampaikan oleh saudara moderator. Saya Taryati dari SMP Negeri 4 Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya mengambil kompetisi dasar dengan materi teks prosedur. Itu adalah materi kelas 7 semester 1. Teks prosedur ya merupakan hal yang sangat penting ya, baik dalam kehidupan keseharian. Karena pentingnya teks prosedur tersebut, sehingga kita harus bisa, paling tidak harus mengetahui apa teks prosedur itu, bagaimana cara membuat bentuknya, kemudian jenisnya apa, tujuannya apa, dan ciri-cirinya bagaimana. Untuk mengetahui lebih lanjut apa teks prosedur tersebut, akan saya tayangkan sebuah video, walaupun videonya itu mungkin tidak kurang sesuai dengan pendidikan untuk kalangan anak-anak SMP. Baik Bapak Ibu, akan saya tayangkan sebuah video. Nanti Bapak Ibu mencoba untuk mencermati apa saja yang ditampilkan dan bagaimana tampilannya, dan nanti apa yang ada di situ. Itu ya Bapak Ibu ya, tapi agak sempat terhenti dari tayangan itu. Kita lanjutkan dari contoh tayangan video tersebut. Nanti kita bisa mengetahui apa yang akan kita ketahui setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Yaitu yang pertama adalah teks prosedur, yang kedua adalah tujuannya, ketiga jenis teks prosedur, yang keempat struktur teks prosedur, dan yang kelima ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Kita masuk yang pertama ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah melihat tayangan dari video tersebut, yaitu di sana ada
kalimat-kalimat, misalkan di situ contohnya memang di situ adalah cara penarikan uang melalui ATM. Di situ nanti ada perintah, misalkan silakan masukkan kartu, kemudian masukkan PIN. Ada lagi misalnya di situ ada, kemudian tekan nomor PIN. Kemudian ada beberapa contoh, banyak contoh prosedur. Misalkan kita membuat versi baru, versi Jowo. Ada lagi kita menggunakan suatu alat musik ataupun menggunakan penggunaan printer ataupun penggunaan barang yang lain, barang-barang elektronik. Kemudian yang sekarang lagi kita di masa pandemi ini, kita harus melakukan cuci tangan. Dari contoh-contoh itu nanti bisa disimpulkan bahwa tes prosedur itu adalah suatu cara yang harus dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Tidak berurutan. Misalnya kalau tidak berurutan, nanti hasilnya akan kurang memuaskan ataupun akan berakibat fatal. Misalkan kita yang berakibat fatal, misalkan kita menggunakan barang elektronik, misalkan penggunaan komputer, kalau kita tidak sesuai dengan prosedur, nanti akan berakibat kerusakan. Kemudian lagi, misalkan kita prosedur penggunaan suatu obat atau prosedur minum obat, itu harus sesuai dengan aturan atau takarannya. Begitu. Jadi tes prosedur itu adalah cara ataupun ketentuan yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan, sehingga nanti akan mendapat hasil yang maksimal ataupun sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua, tujuannya sih apa? Tujuan tes prosedur tersebut itu apa? Yaitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi fungsinya itu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang itu tujuannya. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis tes prosedur. Jenis-jenis tes prosedur itu ada tes prosedur cara membuat sesuatu atau prosedur melakukan sesuatu, tes prosedur memainkan alat sesuatu. Misalkan untuk yang membuat sesuatu, misalkan ada membuat layang-layang, membuat roti, membuat resepsi, styrofoam, itu harus sesuai dengan itu yang membuat. Kemudian yang kedua, tes prosedur memainkan alat ataupun sesuatu. Misalkan memainkan bermain gamelan. Misalkan ada lagi bermain angklung.
bermain piano itu harus adalah jenis yang tes memainkan tersebut. Kemudian tes prosedur melakukan suatu, yaitu tadi misalkan kita menarik uang melalui ATM ataupun menarik dengan pocong-pocong, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya adalah struktur tes prosedur. Struktur tes prosedur itu ada tujuan, ada langkah-langkah, bahan, alat. Kita bisa membedakan struktur tes, ada yang membuat. Struktur tes membuat itu ada tujuannya. Kemudian lagi ada bahan dan alat. Kemudian langkah-langkahnya dan penutup. Kita coba bahas mengenai struktur tes prosedur cara membuat. Tujuan. Yang pertama adalah tujuan. Misalkan tujuan kita mau membuat sesuatu itu tujuannya bagaimana? Tujuannya apa? Misalkan kita akan membuat nasi goreng. Kita ya inginnya tujuannya untuk membuat nasi goreng yang lezat, yang murah. Kemudian yang berikutnya, struktur teknisnya adalah bahan dan alat. Bahannya akan disita untuk membuat nasi goreng ya ada nasinya, ada bawang merah, bawang putih, dan bumbu sebagainya. Kemudian di situ nanti ada misalkan satu kilo ataupun 1,5 kilogram nasi misalkan ada cabai, ada 3 siung bawang merah, ada 2 siung bawang putih. Itu adalah namanya bahan-bahan. Kemudian ada alatnya misalkan ada kompor, ada wajan. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkahnya. Misalkan itu langkah-langkah membuat langkah-langkahnya adalah siapkan nasi putih. Kemudian lagi siapkan bumbu-bumbu, dan kemudian lagi haluskanlah bumbu-bumbu tersebut sampai lembut. Kemudian masukkan bumbu ke wajan misalkan. Dan lagi ada setelah nasinya dimasukkan ke dalam wajan, bumbu dan nasinya kemudian kita masak sampai matang. Kemudian angkat dan tambahkan dan hidangkan dalam hangat gitu. Kemudian penutup mudah-mudahan ya mudah-mudahan ini dapat menjadi tambahan dan mendapat nasi goreng yang menyehatkan. Ataupun contohnya lagi membuat preferensi dengan menggunakan aplikasi Zoho. Misalkan pertama ya bukalah browsing itu dulu, misalkan Google Chrome. Kemudian yang kedua misalkan ada bukalah Accept-to, kemudian buka form, nanti di situ ada tampilan
dan kita kalau tidak membuatnya tidak sesuai prosedur itu tidak akan mendapatkan hasil ataupun tidak kurang jadi. Kemudian berikutnya untuk yang struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Misalkan di situ adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pada saat ini di era COVID-19 kita diharapkan untuk hidup lebih bersih. Terutama kita harus menjaga kebersihan tangan. Di situ ada langkah-langkahnya, ada strukturnya, yaitu misalkan di situ tujuannya. Jadi setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Dan perlu kita ketahui bahwa penyebaran virus penyakit pertama kali bisa berasal dari tangan kita sendiri yang tanpa sadar telah memegang sesuatu yang kotor. Ini adalah identik ya dengan situasi sekarang, bahwa kita misalkan dari mana-mana kita sekarang diharapkan untuk selalu cuci tangan, dan tidak hanya cuci tangan saja tetapi dengan menggunakan sabun, dan itu juga nanti harus diberi waktu, misalkan berapa menit, tidak asal-asalan begitu. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkahnya ya, di situ misalkan basuh kedua tangan itu ya. Kemudian yang berikutnya gunakan sabun, kemudian lagi sampai bersih selama 20 detik, kemudian bilaslah sampai bersih, misalkan begitu. Dan lagi ada struktur menggunakan misalkan struktur menggunakan sesuatu barang ya, ada langkah-langkahnya dan tujuan dan langkah-langkahnya gitu. Kemudian materi berikutnya adalah ciri dan kebahasaan teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu adalah ada tujuannya, ada langkahnya. Kemudian menggunakan kalimat perintah, misalkan bilaslah, cucilah, ambillah, itu adalah merupakan suatu kalimat perintah. Kemudian lagi menggunakan kalimat saran, misalkan sebaiknya ya, menggunakan kalimat sebaiknya. Kemudian menggunakan kriteria atau batasan tertentu, misalkan kita menggunakan sampai basuhlah tangan sampai ke siku misalkan. Kemudian lagi nanti ada yang berwujud kalimat larangan, yaitu hindari, janganlah itu. Kemudian lagi ada kalimat deklaratif, misalkan deklaratif adalah imperatif ya. Kemudian tidak menggunakan awalan mo ya.
Tidak menggunakan awalan misalkan ambillah, jangan mengambil gitu. Kira-kira materi yang prosedur ya, jadi mungkin kurang apa, jadi untuk teks prosedur memang sebaiknya materi paling penting, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan harus kita perhatikan dengan serius, sehingga kalau kita mengabaikannya, maka akan terjadi hal-hal yang kurang bagus, yang kurang baik, ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian setelah kita tadi mempelajari yaitu pengertian, kemudian tujuannya, jenisnya, struktur dan teksnya, ciri-ciri teks, ciri-ciri kebahasan teks prosedur itu, kita nanti bisa belajar lebih lanjut, belajar lebih dalam dari contoh-contoh evaluasi. Memang kalau bahasa Indonesia itu banyaknya yang penerapan. Misalkan kita masuk ke evaluasi saja untuk mencoba untuk memahami. Kalau tadi misalkan ada struktur yang tujuannya, nanti ada tujuannya itu apa, untuk apa, kemudian jenisnya termasuk jenis yang mana, kemudian nanti kalimat syarat contohnya bagaimana, kemudian lagi misalkan ada yang kriteria menurut batasan. Kita masuk ke evaluasi sekarang. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Saya tidak akan menyuruh Bapak Ibu untuk mengerjakan. Saya hanya sekilas saja. Untuk nomor 1 itu adalah, misalkan di situ adalah tujuannya, kita mudah terserang penyakit flu dengan aktivitas, dan untuk mengatasinya di sini akan disajikan sebuah ramuan agar mereka mengetahui dan mempraktikkannya secara benar. Memudahkan ramuan mengatasi flu, selamat mencoba. Kalimat atau bagian yang merupakan tujuan penulis adalah yang bagaimana. Jadi misalkan kita jawabannya yaitu di sini adalah menginformasikan cara mengatasi flu dan mempraktikkannya secara benar dan akurat. Ya. Nanti kalau kita klik benar, itu nanti nilainya akan, skornya akan berubah menjadi 10. Dan kita akan langsung ke halaman berikutnya. Kemudian yang kedua, ini karena kenapa kok skornya 10? Karena saya membuat soalnya 10. Yang kedua itu ada ilustrasi. Nanti di situ adalah contoh. Misalkan di situ saya bacakan beberapa cerpen karangan Seno menggunakan pola dongeng. Pada pola dongeng tampak pada peristiwa yang muncul berkisar pada hal-hal yang bersifat khayal. Penanda lainnya adalah pada awal cerpen selalu ditandai oleh seorang tokoh dan tentang tema tertentu, kemudian juru cerita mulai mendongeng. Itu langkah-langkahnya termasuk langkah-langkah membuat prosedur apa, menerangkan apa, yaitu di situ adalah kita coba klik, yaitu yang salah. Kemudian yang berikutnya adalah di situ adalah cara membuat. Masukkan air panas dengan takaran yang sesuai dengan keinginan. Celupkan teh gantung. Jangan lupakan untuk memasukkan gula secukupnya. Jika sudah, maka teh sudah siap untuk disajikan.
di pantat tersebut termasuk struktur bagian apa? Tadi struktur bagian struktur itu ada tujuan, ada keadaan alat, langkah-langkah, dan penutup. Kita coba klik ya. Ternyata benar, yaitu jawabannya langkah-langkah. Nanti kita akan terus ke soal berikutnya. Ini adalah skornya 20 karena tadi menjawabnya salah satu, jadi bertambah 10. Kemudian di sini adalah cara mengganti kartu memori. Kita tidak usah membahasnya. Misalkan di situ adalah kalimat sarannya. Oh ya, coba kita perhatikan yang merupakan kalimat saran. Saran itu misalkan contohnya kata apa, menggunakan kata apa saran. Misalkan ada kata sebaiknya, hendaknya, begitu, kurang lebihnya itu. Coba kita lihat yang menggunakan kata saran yang apa. Coba kita klik, yaitu yang buka memori eksternal secara perlahan, sebaiknya buka dengan ujung jari. Itu kata sebaiknya itu adalah yang merupakan kata kalimat saran. Kata saran kita centang, ternyata kita klik, ternyata benar. Kemudian ini adalah cara membuat nasi goreng. Caranya bagaimana? Punya kita kuncinya cari kalimat yang pertama dan yang terakhir. Kemudian nanti yang berikutnya adalah yang tengah. Selanjutnya itu kita cari yang sesuai dengan urutan. Tapi kuncinya adalah kita cari kalimat yang pertama dan terakhir dulu. Misalkan di situ siapkan nasi putih dan bumbu nasi goreng. Itu mesti itu nomor 1. Kemudian yang terakhir itu apa? Nasi goreng telah siap dihidangkan. Jadi jawabannya ya. Kita lihat. Ternyata benar. Dan berikutnya, petunjuk menyungir sepatu. Di situ adalah melengkapi. Yaitu yang benar. Coba kita klik yang ini, ternyata salah. Berikutnya lagi, misalkan di situ pertanyaannya adalah kalimat yang menggunakan kata cara misalkan direbus, ditim, digoreng. Coba kita klik yang ini, ternyata benar. Kemudian berikutnya adalah misalkan di situ siapkan 1 kuning telur, siapkan 1/2 baking powder, siapkan 1 buah telur putih, 1 telur misalkan 1 butir telur. Kemudian 1/4 kilogram minyak goreng. Itu adalah termasuk apa? Tadi di strukturnya, struktur prosedur itu ada tujuan, alat dan bahan, kemudian kesimpulan, langkah-langkah, tujuan, langkah-langkah, bahan dan alat. Coba kita klik yang ternyata benar jawabannya. Dan berikutnya, kalimat yang menyatakan tujuannya itu apa? Kalau tujuan adalah biasanya menggunakan kata agar, supaya, misalkan itu menjadi. Kita lihat yang tujuan itu agar menjadi pipi. Kita lihat, kita klik yang nomor 3. Ternyata kita salah klik ya, salah. Kemudian yang berikutnya adalah saran. Tadi sudah, ini double. Itu saran menggunakan sebaiknya, hendaknya,
gitu. Di situ ada kata sebaiknya, yaitu kalimat nomor 1 kita klik. Nanti akan berubah berubah skornya. Ini adalah skor terakhir Bapak Ibu. Nilai totalnya adalah 70 dan kita misalkan ingin memperbaikinya, kita bisa mengulangi kuisnya. Kita klik yang tanda ini. Nanti otomatis kita akan kembali ke evaluasi halaman pertama. Jangan kita klik saja. Ini. Lagi ini misalkan ingin jadi nilainya lebih bagus karena sudah ini. Dan berikutnya lagi. Dan ini lagi. Ini lagi, kemudian mungkin soalnya terlalu itu ya Bapak Ibu. Ini lagi. Ini lagi. Nih, tadi skornya 80 sekarang menjadi 90. Itu adalah aplikasi untuk SAC membuat kuis, caranya seperti itu. Dan kita kembali lagi ke materi yang hafal, yaitu kita belajar teks prosedur. Ya. Teks prosedur adalah sesuatu yang sangat penting sehingga kita harus memperhatikannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Ibu Moderator. Sementara waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Ibu Taryati atas presentasinya yang luar biasa, sangat jelas ya Ibu. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya boleh menuliskan di kolom komentar maupun secara langsung. Oke, ini ada pertanyaan pertama untuk Ibu Taryati dari Ibu Triwinarsi, Ibu. Oh iya, monggo Ibu Win. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kesulitan siswa yang tidak bisa berbahasa dengan runtut sesuai prosedur, tetapi bisa melakukan kegiatan yang sesuai. Itu gimana Ibu? Ya kita coba banyak kayak kita banyak melatih anak misalkan anak ini menyusun kalimatnya kok kurang bisa ya, ini kalimat apa yang harus dirangkai. Jadi kita ya harus mencoba untuk telaten untuk mengulangi banyak latihan. Ataupun nanti mungkin Bapak Ibu ada yang mau membantu menjawab pertanyaan saya, monggo. Dan ada lagi Bapak Ibu. Ya, apakah ada lagi yang akan bertanya? Boleh meninggalkan komentar. Ataupun masukan, monggo. Monggo kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya atau memberi masukan atas presentasi kali ini, yaitu tentang teks prosedur. Prosedur ini sambil menunggu yang bertanya. Teks prosedur ini itu dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Taryati. Nah, itu agar pembaca atau pemirsa itu dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Jadi teks prosedur itu sangat penting. Gitu. Bertanya lagi Bapak Ibu?
Oke, ada pertanyaan lagi untuk Bu Taryati dari Ibu Rini Widyastuti. Kalimatnya seperti apa supaya teks prosedur menarik, Bu? Karena kadang malas membaca kalau terlalu panjang. Iya, memang ya, yaitu kenyataannya seperti itu. Kadang kita membaca kalau misalkan tidak menggunakan kata-kata yang singkat, harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas itu. Ya. Terima kasih ya. Tidak, saya ingin mencoba bertanya juga, Ibu. Iya. Seperti apa gitu? Yang menarik. Jadi contoh singkatnya saja gitu yang bisa digunakan. Misalkan kita menggunakan alat menggunakan alat komputer misalkan. Yang kita ketahui memang banyak dalam kehidupan sehari-hari kita mesti menggunakan harus memperhatikan prosedur, misalkan obat, Mbak, itu kita juga harus lebih teliti. Kita akan sesuai dengan itu. Apalagi misalkan dalam barang-barang elektronik kita juga harus yang singkat itu, yang jelas perintahnya begitu. Kita harus memperhatikan kalimat perintahnya, kemudian keterangan caranya biar agak gitu. Itu mungkin jawaban saya, Bu Tita. Nanti monggo untuk dilengkapi begitu. Iya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih bertanya? Oke, jika tidak, karena waktunya juga sudah hampir 1 jam, saya silakan kepada Ibu berikan kesimpulan dari pertemuan video conference kali ini. Silahkan Ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Tita yang telah memberikan pencerahan ataupun masukan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran task prosedur pada siang hari ini. Task prosedur memang itu adalah suatu materi yang terdapat di pelajaran bahasa Indonesia, dan itu memang task prosedur itu termasuk suatu hal yang sangat penting dalam setiap melakukan aktivitas ataupun akan membuat sesuatu, akan melakukan sesuatu, akan menggunakan sesuatu. Kita harus memperhatikan prosedur itu. Misalkan kita akan menggunakan alat, kita harus dibaca dulu perintahnya apa, prosedurnya bagaimana. Apalagi kita kalau misalkan obat, kita juga harus lebih teliti dan jangan gegabah. Kalau misalkan kita tidak melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan urutan ataupun langkah-langkah, nanti hasilnya akan kurang maksimal ataupun akan lebih fatal. Misalkan kalau kita menggunakan akan minum obat, kalau tidak sesuai dengan takaran, itu akan berakibat fatal. Ataupun kita misalkan menggunakan barang elektronik misalkan kita menggunakannya tidak sesuai dengan prosedur, nanti bisa malah menjadi rusak.
gitu. Jadi dari contoh-contoh tersebut ya kita harus di dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperhatikan prosedur tersebut, prosedur bagaimana dan caranya bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan dan bagaimana caranya begitu. Menurut saya untuk prosedur memang harus kita perhatikan sehingga nanti apa yang kita lakukan apabila kita sesuai dengan prosedur maka hasilnya akan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan gitu. Kesimpulan saya sementara seperti itu, Bu Moderator. Monggo saya waktu kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya melakukan sesuatu itu perlu adanya prosedur. Jika tidak, nanti kayak gitu. Seperti itu ya Ibu. Iya. Ya, terima kasih kepada Ibu Tariati SPD yang menjelaskan materinya dengan sangat baik mengenai teks prosedur. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada kita dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada host, kepada Ibu Titi Widiastuti. Saya persilakan. Iya. Terima kasih kita yang telah mengatur jalan PON pada siang hari ini. Saya juga sangat terima kasih kepada Ibu Tariati yang telah mempresentasikan materi tentang teks prosedur untuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya sebagai host, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.